Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali saya hadir ke tengah Anda untuk bersama-sama tadabbur fi ayatillah, membasuh jiwa kita agar berkobar dalam diri kita semangat beriman, beramal, dan teguh dalam mengamalkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dunia Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Afala akunu abdan syakura. Sungguh satu redaksi yang sangat indah diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau mengatakan bahwa kemurahan yang Allah berikan kepada beliau dengan janji akan diampuni dosa-dosa itu ternyata direspon dengan cara melipat gandakan pahala, melipat gandakan amalan. Kenapa? Karena beliau terobsesi untuk terus semakin mendapatkan kemurahan, semakin mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau semakin dekat, bukan malah semakin menjauh. Tidakkah Anda simak firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka dengan sadar menyeleweng, tatkala mereka dengan sadar menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Azaghallahu qulubahum. Allah jadikan hati mereka condong, hati mereka terus berpaling, hati mereka belok, sehingga tidak pernah bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Pemurah, betul, tidak diragukan. Tetapi ingat, tatkala Anda terus bergelimang dalam dosa, apakah itu husnudzon atau sikap lancang? Orang yang husnudzon itu, kalau Anda berbaik sangka kepada ayah Anda akan datang kepada ayah Anda untuk mengatakan, "Ayah, saya butuh ini." Anda husnudzon akan dituruti. Ketika Anda husnudzon kepada ibu Anda, "Ibu, saya ingin ini dan itu." Anda husnudzon, dituruti. Tetapi ketika Anda justru mengusik ketenangan orang tua Anda dengan husnudzon, orang tua tidak akan marah. Justru Anda melanggar perintah orang tua, Anda justru malah berkata, orang tua tidak akan marah. Husnudzon itu bukan husnudzon, itu namanya tidak tahu diri. Karena itu bercerminlah saudaraku, kaum muslimin, benarkah selama ini Anda husnudzon? Kalau Anda husnudzon, maka Anda akan bersikap seperti apa yang dinyatakan oleh Khalifah Rashid, Umar bin Khattab, ketika beliau mengatakan, "Inilah ahmilu hamal ijabah, walakinni ahmilu hamad doa." Aku tidak pernah memikirkan kapan Allah akan mengabulkan doaku. Yang aku pikirkan adalah bagaimana aku berdoa. Karena aku yakin setiap kali aku berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Karena Allah telah berjanji dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih jujur ucapannya, jujur perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Dan Allah telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Husnudzon itu adalah dengan cara terus mendekatkan diri, meminta seperti yang dicontohkan oleh Umar. Aku tidak pernah mikir, tidak pernah terbebani pikiran saya untuk memikirkan kapan, bagaimana, di mana, seberapa, dengan apa Allah akan mengabulkan doaku. Yang aku pikirkan, aku fokus untuk apa? Untuk terus berdoa dan berdoa. Simak bagaimana orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Mamin muslimin yad'u bida'watin." Tidaklah ada seorang mukmin, seorang muslim yang berdoa meminta sesuatu kepada Allah, illa a'tallahu ihda thalath, kecuali dia akan diberi satu dari tiga kemungkinan. Ima an yu'ajjilallahu lahu mas'alatah.
Allah segerakan permintaannya. Aw yadfa' anhu syarra mithlah, atau dengan doa itu Allah jauhkan dia, Allah palingkan dia dari malapetaka yang setimpal. Aw yaddakhira lahu yaumal qiyamah, atau Allah sisihkan, Allah tabungkan pahala doa itu kelak di hari kiamat. Sikap yang tepat, berhusnudzon. Ketika para sahabat mendengar motivasi dari Nabi ini, inilah orang yang betul-betul husnudzon. Mereka mengatakan, idzan nukthir. Kalau demikian ya Rasulullah, kalau setiap doa pasti dikabulkan, kalau gitu kita akan meminta sebanyak-banyaknya. Berdoa sebanyak-banyaknya. Tidak lagi segan-segan untuk meminta. Sehingga apapun yang dibutuhkan, maka akan terus dipinta dari Allah SWT. Is'alullah kulla syai'. Dalam satu riwayat, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang kalian mau. Hatta syai' sana'likum bitan qata'. Sampai pun tali terompah kalian bila terputus, mintalah kepada Allah. Walaupun secara tinjauan riwayat ini adalah lemah. Tetapi dari sisi kandungan makna, sungguhlah betul. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk terus meminta dan meminta kepada Allah. Allah justru akan murka kalau ada hambanya yang enggan, merasa sungkan, untuk apa? Meminta kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadinya orang-orang yang enggan untuk meminta, berdoa kepada Allah, Allah justru akan ceburkan dia di dalam neraka yang menghinakannya. Berbuatlah, berhusnudzonlah kepada Allah, berbaiklah sangka kepada Allah dengan melipat gandakan pahala, melipat gandakan amalan, memperbanyak doa, dan menyerahkan semua urusan Anda kepada Allah, karena Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itulah orang yang berhusnudzon. Tidak ada pesimis dalam hidup Anda. Itulah orang yang berhusnudzon. Selalu optimis. Tidak pernah ada patah arang. Tidak pernah ada sikap larut dalam duka. Karena seburuk apapun yang menimpa Anda, pasti itu adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah pasti lebih baik. Pasti lebih baik dibanding apa yang Anda inginkan, apa yang Anda pinta. Asa an taqraw syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci suatu hal, padahal itu lebih baik bagimu dibanding apa yang engkau inginkan. Itulah orang yang husnudzon. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dalamnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.